dicuekin atau sebaliknya, karena yang diurusi anaknya terus, itu bisa nomor satu. Atau bapak ibu menjadi capek, tidak sempat komunikasi karena ngurusi anak. Atau yang ketiga, bapak ibu ketahanannya berkurang karena kebutuhannya bertambah banyak, ekonominya berkurang, itu juga dapat. Nah ini potensi apa, retak keluarga bapak ibu, potensi retak. Bisa jadi nanti cerita sama tetangga sebelah begini. Nah ketika sudah dibawa keluar Pak, masalah keluarga kita dibawa keluar rumah, itu catatan masalah yang sangat berbahaya. Dibawa keluar itu bisa ke tetangga, ke saudara, ke keluarga dekat, bahaya. Kita punya rahasia sendiri, masalah kita harus dalam sendiri, keluarga kita. Sudah kita putuskan, kita istiqoroh, kita pada Allah Subhanahu. Tetapi kalau bapak ibu menjadi seperti bakul jamu jualan, di sana ceritakan, udah Pak, itu alamat bapak ibu gak lama, masalah semakin besar. Kenapa? Karena tidak dijadikan solusinya, tapi bapak ibu malah mencari masalah kecil jadi besar. Jadi tidak boleh gitu. Nah, bagaimana mensiasati bapak ibu? Maka nanti pada usia seperti ini bapak ibu harus sudah mulai dewasa lah, tetap bisa berbagi peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami juga, sebagai seorang ibu itu harus berbagi peran. Jangan egois. Egois itu maksudnya tidak mengapresiasi suami atau menguasai istri, itu si anak terus. Misalnya sekedar bikin kopi, biasa bikin kopi atau bikin teh nggak pernah sama sekali. Tetapi juga suami juga harus perhatian, pengertian juga. Ini masalah yang kecil-kecil ini bisa jadi. Wong wis seorang istri ngurusi pagi sampai pagi lagi, anaknya nangis, rewel, sakit, kadang-kadang suami tidak tahu diri minta disiapkan makan, minum seperti biasanya. Itu juga hal-hal semacam ini bahaya Bapak Ibu. Maka kita harus mendahulukan musyawarah. Karena bapak ibu menikah itu tidak 1 hari, 2 hari, bulan, tahun, tapi mesti akadnya sampai yaumul kiamat, sampai kiamat Bapak Ibu. Lah kok bisa kiamat begitu aja lah. Sehingga nanti sampai di surga ketemu lagi gitu mah. Nah, ini ada beberapa tips saja ini, tips yang untuk memudahkan ketika kita berkeluarga. Misalnya menyiapkan visi dan misi berkeluarga kan sudah. Jadi kita berkeluarga itu karena Allah, kemudian mengikuti sunnah Nabi, kemudian kita juga menyempurnakan agama kita separuh. Bapak Ibu, kenapa kita menyempurnakan agama kita separuh? Jadi kalau masih berjaga itu masih belum sama sekali Pak, masih bahaya. Tapi kalau sudah menikah itu separuh agama. Karena sebagian cobaan itu sudah Allah berikan alamatnya. Jadi kalau sudah menikah kan otomatis urusan di bawah perut kan sudah terpenuhi. Itu separuh Pak, itu separuh jamin. Tapi kalau belum menikah kan itu bahaya, masih dicoba terus. Tapi kalau sudah menikah itu sudah terpenuhi urusan. Tinggal urusan perut itu 50% Pak. Perut itu dari mana dia dapatkan rezekinya, bagaimana mendapatkannya, kemudian bagaimana membelanjakannya, 50%. Jadi juga begitu Bapak Ibu. Nah, visi misi itu harus satu. Kalau enggak baik. Kemudian bagaimana kegiatan dari masing-masing Bapak Ibu? Zaman sekarang bapaknya punya profesi, istrinya punya profesi. Itu harus dibahas Pak. Kalau enggak dibahas, harus dibahas. Tidak harus kayak dibahas seperti notaris, harus taruh tangan jalan. Musyawarah informal lah, komunikasi. Kegiatan besok gimana? Oh ya saya berangkat ke kantor. Kalau seorang guru jam 7, oh iya. Terus bapak, oh saya berangkat ke perusahaan misalnya jam. Terus gimana paginya? Oh kita aja beli lauk misalnya. Hal seperti itu harus dibahas loh. Atau kita masak bareng yuk. Bapak yang ngurus lomboknya, saya yang ngulek bumbunya misalnya. Itu biasa Pak. Saya kalau di keluarga itu saya bisa masak, bisa. Jadi kalau istri sudah sibuk, saya masak sendiri Pak. Kenapa? Enggak mungkin saya, karena istri saya itu guru di MAN 2 Pekalongan, MAN 1 Bina dia sibuk juga. Maka dalam hal tertentu saya tidak mungkin mengharapkan sempurna seperti dulu sebelumnya. Anaknya 4, mandek ke
saya juga bisa mandikan anak saya bisa menyuruh saya, sama kita berbagi peran. Ketika dia sangat sibuk, saya turun. Sebagai ketika saya sudah sibuk, istri saya turun. Itu harus berbagi peran. Jadi kegiatan harian masing-masing itu juga harus dijaga. Pengaturan keuangan Pak, ini juga prinsipnya sudah dijelaskan saya detail ya. Tapi prinsip-prinsipnya Bapak Ibu kita transparan Pak, transparan sudah terbuka. Saya gajinya berapa, sekian, terus untuk apa saja. Oke, yang besar-besar kalau di rumah saya tidak harus ditiru kan, tiap orang beda-beda manajemennya. Kalau saya yang urusan harian makan macam-macam itu istri uangnya pakai uang istri. Tapi yang besar-besar beli rumah atau beli mobil atau masuk sekolah yang pertama besar itu urusan saya. Jadi istri sudah tahu, nggak mungkin reduksi cili-cili seperti, kecuali kita sekali-kali beri kejutan tidak apa-apa, kita kasih tidak apa-apa bro. Tapi ini setiap orang punya manajemen beda-beda, tidak harus ditiru. Terus terakhir ini saya kasihkan ini ATM saya, ini uangnya tak suruh mengelola dia. Kenapa? Aku juga sudah nggak zamannya ngurus duit masalahnya. Sudah lebih ke bagaimana urusannya sudah yang lain, ibadah yang memang tak serahkan dia. Rencana pendidikan Pak, kita diskusi Pak. Anak saya menentukan ke arwah itu Pak, panjang Pak diskusinya, jauh banget. Kalau ini bagaimana, biayanya bagaimana, terus kenapa harus ke sana. Yang kita cari kan bukan mahal, bukan murah, bukan jauhnya, tapi kan outputnya nanti setelah dia dididik. Kan saya bilang begitu. Ya kenapa dia karena aroma itu adalah lebih mengenal pendidikan karakter, saya bilang begini dia percaya. Oke, kita jalan Malang Pak Jawa Pak 12 jam ya. Setuju sepakat. Yang diambil Quran setuju sepakat. Itu kita harus juga Pak. Rencana keluarga masa depan Pak, masa depannya bagaimana kita, rumah kita mau tinggal di mana, kita bahas Pak. Kalau saya ini sudah mulai sarubah plannya Pak Yusuf. Dulu kan dipanjang karena dekat IAIN ada fotokopi, saya menetapkan itu. Sekarang saya rubah plannya, kita rubah plan B. Kenapa? Rob, kita nggak tahu sampai kapan ini pembangunan dari pemerintah ini mampu menahan rob. Kita merubah rencana, kita jual saja, kita cari tempat yang lebih baik di daerah selatan misalnya. Itu saya rubah Pak, itu rembukan Pak. Tidak saya 2 hari Pak, lama Pak rembukannya. Belum yakin rembukan. Bapak Ibu kemudian tegakkan 5 pilar keluarga. Ini cipta komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat itu maksudnya jangan emosi. Bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa saja. Karena kalau nggak sehat emosi itu sudah nggak bisa Pak. Jangan diteruskan. Kalau sudah emosi salah satu mengalah sih Pak. Kalau saya yang agak tinggi itu mesti istri diam. Kalau istri pakai, mohon maaf dari seorang ibu itu kan ditanya satu kan untuk jawaban pakai bohong. Kita yang diam Pak. Jadi kalau sudah emosi jangan diteruskan. Itu pasti tidak menyelesaikan masalah Pak. Harus wudhu dulu, sholat dulu, mengaji dulu, istighfar dulu gitu. Ciptaan bersamaan Pak. Kita ini kan punya profesi masing-masing Pak. Biasanya saat jam makan siang ini kan yang sabar. Kita makan di mana? Tapi tiap hari sesekali. Itu ciptaan bersamaan. Kita minggu ini mau acara di mana? Oh ke Guci. Itu perlu Pak. Karena kita walaupun kadang tiap hari ketemu Pak, itu belum bisa membangun kebersamaan. Itu perlu. Kemudian kita cari transparansi tadi. Di kantor siapa temannya, ini siapa. Wong istri yang baik itu biasanya cemburu Pak. Cemburu kalau kita punya teman perempuan itu kita jelaskan ini ada teman saya, ini staf saya, ini jelaskan. Kemudian hindari perpecahan, ini makanya dengan sigulan jadi catatan penting. Kalau Bapak Ibu dengan pikir yang kuat, insya Allah cobaan itu akan lalu aja. Tidak apa, lah monggo ada yang mungkin sholat tahajudnya kuat, ada yang puasa Senin Kemitnya kuat, ada yang ngaji. Tetap harus ada Bapak Ibu. Kalau tidak Pak, kita nggak kuat Pak. Karena niat kita itu karena Allah. Kalau nggak diganti kok, saya yakin tidak. Sudah habis waktunya ya. Bapak Ibu waktunya sudah habis ya. Ya alhamdulillah sudah habis. Yang istilah gitu orang masih Bapak Ibu ya. Terus capek apa. Saya pikir ini hanya laki-laki dan perempuan sudah bisa dibaca lah. Kalau laki-laki itu pakai logika, kalau perempuan pakai perasaan. Kalau laki-laki itu merasa dicintai, jadi percaya. Kemudian merasa dicintai, kalau diperhatikan perempuan itu hal yang berbeda itu harus tahu. Jadi nasi lanang itu
Kalau laki-laki tidak dipercaya Pak, pasti alamat Pak. Laki-laki itu bahaya. Cok monggo dan monggone cedek sama monggo aduh bahaya Pak arah balik. Begitu juga kalau perempuan tidak diperhatikan Pak. Cok menengahi, nesu dan sebagainya bahaya juga monggo akhirnya dia tak perhatian orang lain. Dua hal itu harus saling harus dijaga. Saya kira cukuplah ini detik ini. Nah ini tentang pendidikan, nanti Bapak Ibu ini penting, nanti Bapak juga harus belajar parenting tentang pendidikan Pak, bagian mendidik anak, ngasuh anak. Zaman sekarang kita harus melahirkan anak didik kita itu lebih baik dari kita. Maka sejak kita dalam kandungan itu ada namanya pendidikan dalam kandungan juga ada, setelah usia sekian-sekian juga ada, harus belajar Bapak Ibu. Kalau enggak bahaya Pak, karena anak-anak kita ini tergantung kita. Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan orang tua kita, ya kita sendiri. Sesibuk apapun, anak adalah nomor satu pada saat kita untuk dididik maksud saya, dengan yang benar dan baik. Saya kira itu Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Saya kira juga tidak bijak Bapak Ibu nanti kalau terlalu lama di sini, sudah capek banget. Tapi misalnya kalau ada yang mau dipertanyakan boleh, kalau tidak ya alhamdulillah, berarti saya cukup apa namanya. Waktunya Bapak Ibu juga bisa istirahat, evaluasi dan sebagainya. Monggo saya serahkan Pak Yusuf. Terima kasih kepada beliau Pak Suprayitno SHG MSI yang telah memaparkan luar biasa tadi tentang membina memiliki rumah tangga yang sakinah ya. Tentunya saya yakin dari panjenengan semua ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada beliau. Mumpung masih ada waktu, monggo saya buka untuk 3 penanya jika ada yang ingin ditanyakan. Dipersilakan. Monggo. Ada? Tidak ada? Oh, tidak ada. Pas kalau gitu jam 12 pas. Pasal 12 ini. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk materi dari Pak Suprayitno SHG MSI. Sekali lagi kita beri aplaus kepada beliau Pak Suprayitno SHG MSI yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apa yang menjadi harapan beliau yang sudah beliau paparkan bisa kita praktekkan dalam rumah tangga ke depan. Waktu menunjukkan pukul 12, berarti saya selaku moderator sekaligus pemandu dalam kegiatan bimbingan pernikahan selama 2 hari menyampaikan terima kasih banyak pada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu, yang sudah meringankan langkah kaki panjenengan untuk bisa hadir di lantai 2 di Kelurahan Klego ini, yang meskipun pagi tadi mungkin panjenengan aksesnya cukup susah ya, aksesnya cukup tidak seperti kemarin karena ada sedikit genangan, tetapi tidak apa-apa. Semoga itu menjadi amal baik panjenengan. Karena niat di sini adalah niatnya untuk menimba ilmu, ya, tolabul ilmi. Dari saya, mohon maaf apabila dalam memandu panjenengan menjadi moderator banyak kekurangan dan banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Atas nama pribadi beserta seluruh jajaran panitia, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk bisa merapat di sekretariat itu. Oh, sebentar, ada informasi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sini nanti masih belangko dulu. Nanti belangko akan dibagikan sama Pak di Junior, nanti akan dibagikan, nanti diisi nanti dikumpulkan lagi di depan
untuk bisa dibagikan dulu Pak Bir. Oke. Sambil menunggu. Oh iya, silakan diisi untuk post testnya karena kemarin panjenengan sudah mengisi untuk pretest nih. Pretest itu untuk sebelum panjenengan ada kegiatan ini ada blanko pretest, yang ini adalah post testnya. Monggo bisa diisi dan dikerjakan. Yang tidak membawa pulpen nanti dikasih, bisa diambil di meja yang tidak bawa pulpen. Nanti yang berpasangan bisa gantian, tidak apa-apa.